Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Prodi Manajemen semester 2. Di ujian tengah semester ini, saya mendapatkan tugas statistik bisnis dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Hendra Permadi. Di sini beliau memberikan beberapa soal yang akan saya jawab dan saya jabarkan satu persatu. Untuk soal nomor satu adalah tabel berikut ini merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah rata-rata nilai median dan modus. Nah, di tabel ini sudah terlihat harga saham dalam ratusan atau rupiah. Dan ini adalah banyaknya perusahaan. Sekarang di sini saya sudah mengisi dan menjabarkan masing-masing tabel, yaitu harga saham, lalu kolom berikutnya ada F, lalu ada XI, dan F dikurang XI. Untuk soal pertama, penjabarannya adalah, di sini adalah harga saham untuk mencari nilai rata-rata median, kita harus mencari dulu nilai tengah dari tabel berikut ini. Caranya, nilai terbesar ditambah nilai terkecil dibagi 2. Maka hasil XI adalah 61. Setelah itu kita kalikan nilai frekuensi dan nilai tengahnya. F dikali XI, maka hasil yang didapatkan adalah 305. Di bawahnya pun sama untuk hasil penjumlahan seterusnya. Lalu kita cari nilai rata-ratanya. X rata-rata adalah jumlah dari seluruh data dari F dikali XI, yaitu jumlahnya 6,745 dibagi 100 sama dengan 67,45. Selanjutnya kita cari median dari seluruh datanya, yaitu pakai rumus tengah, yaitu median sama dengan setengah dikali N. Setengahnya itu kita dapat dari frekuensi. Berarti setengah dikali 100 sama dengan 50. Data ke-50 dari frekuensi ada di tabel tengah. Lalu kita masukkan rumusnya adalah 60 dikurang 65 dikurang 0,5 ditambah 50 dibagi 23 per 42, maka didapatkan hasilnya adalah 67,4. Ini adalah nilai median. Sedangkan untuk nilai modus, yaitu nilai dari frekuensi terbanyak, setelah dijabarkan mendapatkan hasil 66 sampai dengan 68. Selanjutnya kita menuju soal kedua, di mana diketahui nilai ujian MK Statistika Bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. A. Hitunglah nilai Q3, D4, dan P30. Lalu yang B, hitunglah range, simpangan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Di sini ada tabel yang sudah terisi nilai interval dan frekuensi atau F. Jawabannya adalah, di dalam tabel ini sudah terisi mulai dari F, X1, F dikali X1, F dikali X1 dikurang X pangkat 1, F dikali XI sama dengan X1, X pangkat 1 dikali 2. Untuk menghitung Q3, D4, dan P30, kita gunakan rumus 3/4, Q3 sama dengan 3/4 dikali frekuensi dibagi 50. Yaitu Q3 sama dengan 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. Berarti Q3 itu ada di data ke 37,5. Ya. Lalu selanjutnya mencari nilai, lalu kita menentukan letak 37,5 adalah jumlahkan satu persatu frekuensinya. Yang selanjutnya adalah 80,5 ditambah 37,5 dikurang 28 dibagi 15 dikali 5, maka hasilnya adalah 83,7. Selanjutnya kita mencari nilai D4 atau
deviasi. D4 sama dengan 4/10 dikurang 50 sama dengan 20. Sama dengan 75,5 ditambah 1,4 sama dengan 76,9. Maka setelah penjumlahan 75,5 ditambah 20 dikurang 17 dibagi 11 dikali 5, maka hasil terakhir untuk mencari nilai D4 adalah 74,5. Sekarang kita mencari range, di mana range-nya itu kita harus cari dulu rata-rata dari keseluruhan atau X rata-rata, yaitu X rata-rata sama dengan 3,930 dibagi 50 sama dengan 78,6. Lalu range sama dengan adalah nilai maksimal dikurang nilai minimal, di mana range 95 dikurang 61, maka hasilnya adalah 34. Nah, lalu kita cari simpangan rata-rata, yaitu SR sama dengan 1/50 dikali 293,6, maka hasil yang didapatkan sama dengan 14,68. Lalu kita cari nilai varian, yaitu S pangkat 2 sama dengan 1 dibagi 41/49 dikali 2.632 sama dengan 5,7. Lalu kita cari standar deviasi, yaitu S sama dengan 53,7 adalah 7,32. Jadi akar dari 5,37 adalah 7,32. Setelah itu, kita lanjut ke soal ketiga. Berikut ini adalah rata-rata data absensi karyawan PT Arta Kita Jakarta pada tahun 2021. Yang diminta adalah hitunglah jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. Lalu yang B, hitunglah koefisien kecondongan dan koefisien keruncingannya. Nah, di dalam tabel ini sudah terisi nilai-nilai dari interval hari absensi dan jumlah karyawan. Jawabannya adalah, setelah kita dapatkan data di tabel tadi dengan menggunakan rumus, lalu kita mulai hitung. Pertama adalah kita hitung atau kita cari jarak kuartil, yaitu kita tandakan dengan JK sama dengan Q3 dikurang, jarak kuartil yaitu JK sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 dikurang Q1 sama dengan 12 dikurang 6,45, maka yang dihasilkan adalah 5,5. Selanjutnya untuk mencari nilai deviasi kuartil, di mana DK sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dari nilai Q3 dikurang Q1, maka hasil yang didapatkan sama dengan setengah dikali 5,55 sama dengan 2,76. Lalu jarak persentil sama dengan P90 dikurang P10 sama dengan hasil yang didapatkan 14,7 dikurang 3,5 sama dengan 11,2. Lalu yang B, hitunglah koefisien kecondongan dan keruncingan. Sebelum kita cari nilai sebelumnya kita harus cari nilai tengahnya dulu dan atau median, yaitu mediannya adalah yang didapatkan hasilnya adalah 9,2. Lalu kita cari S atau standar deviasi, yaitu akar dari 742,44/49 dibagi 49 sama dengan hasil yang didapatkan adalah 3,89. Lalu kita cari selanjutnya adalah SK,
ya. Kita cari sama dengan rumus 3 dikali 9,3 dikurang 9,2 dibagi 3,89, maka hasil yang didapatkan adalah 0,077. Selanjutnya, kita mencari nilai koefisien keruncingan, yaitu dengan rumus X4 sama dengan 1/50 dikali 27,958,38 dibagi 3,89 pangkat 4. Oke. Sama dengan hasil yang didapatkan adalah 2,44. Sebentar, saya benarin. Di pangkat 4. Oke, selanjutnya kita mencari kecondongan kita dapat dari 0,77, maka kurvanya adalah positif. Sedangkan koefisien keruncingan 2,44, maka kurvanya adalah platikustik. Selanjutnya untuk soal nomor 4 adalah Universitas Petra Surabaya akan mewisuda sebanyak 900 mahasiswa dan 500 diantaranya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Dua orang akan diambil secara acak dari keseluruhan mahasiswa untuk membaca janji wisudawan. Berapa probabilitas bahwa 2 orang yang terpilih adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi? Jawabannya adalah rumus peluangkan itu adalah P buka kurung A sama dengan N buka kurung K sama dengan 500 C pangkat 2 sama dengan 124,750 per NS 900 C2 sama dengan 404,550. Nah, hasil yang didapatkan adalah 2,495 per 8,91 per 8,091. Dan itu probabilitasnya 2 orang yang terpilih dari Fakultas Ekonomi. Begitulah presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.